hanya ada jarak sekitar 3 meter ya. Kita juga sekolah bisa membayangkan Ya. dengan jarak yang pendek tersebut seperti apa dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, saya langsung ke Pak Nirwono. Pak, Ya, Soyo. dengan judul kita Pak, relokasi depo Ya. atau permukiman warga. Hitung-hitungan, Ya. tidak hanya hitung-hitungan biaya, tapi Ya. hitung-hitungan sosialnya Pak. Betul. Yang mana Pak kira-kira Pak? Kalau secara umum ya, kalau kita bicara soal waktu, rentang waktu, tentu yang paling realistis sekarang ya adalah mempertahankan depo pelumpang ya. Kalau kemarin kemudian Kementerian BUMN akan memindahkan depo pelumpang ke daerah Tanjung Priok ya, ke kawasan industri yang bagian dari Tanah Pelindo, ada banyak kendala ya. Satu tentu dalam waktu kondisi perekonomian seperti sekarang. Kemudian jangan lupa membangun depo kilang itu membutuhkan waktu lama ya dengan infrastruktur dan sebagainya. Jadi otomatis kita harus memberikan matang pembangunannya tadi. Artinya apa? Kita perlu waktu yang cukup banyak. Sementara kondisi sekarang harus diambil tindakan segera. Maka tadi saya katakan yang paling realistis adalah mempertahankan depo tetapi menata ulang kawasan sekitar depo. Ini yang harus segera dilakukan karena kita bicara waktu, biasanya kita hanya punya waktu emas atau golden time itu tidak lebih dari 1 sampai 2 minggu nih Mas Bayu Mbak Gina. Kenapa? Dalam waktu 2 minggu ke depan kalau tidak ada tindakan ataupun ketegasan dari pemerintah, bisa dipastikan warga yang berada di tempat pengungsian akan kembali ke rumah dan membangun. Padahal dalam pantauan kami di lapangan kemarin ya, jarak minimal yang kita lihat dampaknya langsung itu mencapai 50 meter, itu rumah itu sebagian besar terbakar hangus. Ya. Artinya itu merupakan zona merah yang tidak boleh dibangun. Ya. Suka tidak suka dengan kondisi seperti kemarin ya, pilihan itu harus diambil karena melihat dampak dalam tanda petik yang bisa terulang lagi di kemudian hari. Nah, ini yang paling penting adalah ada 3 sebenarnya. Satu, memastikan berapa lebar jarak amannya. Ya. Jarak aman ini kalau kita lihat kemarin dari kondisi di lapangan, sampai dengan setengah kilometer kemarin itu masih tercium baunya ya, bahkan warga bisa mencium dalam jarak setengah kilo sampai 1 kilometer. Berarti kan rentang jarak tadi harus menjadi patokan. Satu itu. Kedua, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengecekan warga yang memiliki sertifikat ya, tanahnya mana yang punya warga, mana yang tidak, untuk memastikan ganti untung tentunya. Identifikasi status tanahnya ya. Status tanahnya supaya program penataan kawasan tidak hanya sekedar relokasi, menata kawasannya juga bisa dilakukan secara paralel sebenarnya. Sambil depo tetap harus ditingkatkan kualitasnya ya, seperti pencegahan kebakaran, pencegahan terjadinya bencana lainnya. Karena begini, Mas Mbak Gina, hal terburuk yang bisa terjadi misalnya kalau pipa atau tangkinya meledak, ya, itu kan berarti jarak pengamannya harus jauh lebih lebar ya. Kalau kondisi kemarin kan hanya kebakaran dan arti uapnya belum terjadi ledakan. Oleh karena itu penentuan jarak aman ini akan memastikan berapa rumah yang akan didata, berapa rumah yang harus direlokasi. Tapi ini pilihan paling realistis saat ini ya. Kalau kita bicara soal bagaimana memindahkan depo atau mempertahankan depo dengan segala macam konsekuensinya. Kajiannya harus jauh lebih mendalam. Iya, Pak betul Nirwono. sekali. Oke,